Yang saya akan bahas kali ini sangatlah penting ya buat kalian yang baru terjerat di pinjol. Sebenarnya buat kalian yang baru terjerat ini dipahami ya video saya karena suatu pengalaman saya pribadi. Jadi yang saya lakukan itu ketika saya terjerat di pinjol dan bagaimana caranya aman dari DC pinjol ataupun dari penyebaran data. Banyak banget yang ketakutan, diancam, diteror WA, telepon, apalagi dengan didatanginya debt collector pinjol ke rumah. Itu sangat banyak sekali orang yang mempertanyakan seperti itu ketika mereka ini gagal bayar di pinjol. Jadi seolah-olah semuanya itu adalah suatu hal yang sangat sekali menakutkan bagi nasabah yang galbay. Itu selamat buat kalian yang sudah tidak berada lagi di alamat KTP. Contoh adalah saya. Saya waktu itu banyak sekali terjerat di aplikasi pinjaman online. Tidak terhitung ilegal maupun legal. Hanya pun berbeda-beda. Kita diganti dengan foto telanjang lah. Foto kita ini dibuatkan postur bahwa kalian ini adalah maling melarikan uang perusahaan. Dan itu akan disebarkan melalui sosial media. Ya itu gertakan sebenarnya. Dan akan dikirimkan ke kontak-kontak yang ada di handphone kita. Nah itu kalau misalkan terjadi itu malu kan. 1-3 aplikasi itu saya sudah tahu. Bahwa aplikasi pinjaman online ilegal itu adalah seperti itu. Nah ini buat kalian yang baru terjebak di ilegal, hati-hati ya. Nah itu contohnya saya pribadi seperti itu. Kemudian saya hajar juga tuh aplikasi pinjaman online legal. Untuk payletternya saya pertahankan semuanya ya, Kredipo, Akulaku, pokoknya payletter lah, Indodana, yang ada payletternya saya pertahankan. Apabila nanti saya perlu, saya bisa meminjam itu. Tetap saya bayarkannya itu melalui aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi saya sudah cair di ilegal, saya bayarkan ke situ. Kelamaan semakin banyak juga tuh saya hajar tuh aplikasi pinjol-pinjolnya ya, karena pinjol sama paylater itu berbeda ya. Nah, jadi resikonya yang biasanya sering didatangi itu ketika kita galbay di paylater, bukan di pinjol ya teman-teman. Karena di pinjol itu kita hanya nominalnya sebesarnya 500 sampai 1 juta saja ya. Kalau untuk masalah yang gede-gede semacam kayak di atas 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, nah itu maksudnya paylater. Jadi yang sering terjadi didatangi debt collector itu adalah ketika kalian ini galbay di aplikasi paylater. Macam kayak Kredipo, Akulaku, nah itu pastinya kalian didatangi Indodana, ya itu pun termasuk tidak semuanya bahwa aplikasi pinjaman online itu walaupun mereka sudah berizin di otoritas jasa keuangan, tidak semuanya mereka ini memiliki debt collector lapangan. Jadi kalian gak usah mesti kalian dipikirin tuh, setiap kerja kalian dipikirin, setiap kalian makan dipikirin, setiap mandi dipikirin kalian akan didatangi debt collector. Sebenarnya kalau misalkan kalian galbay, ya udah galbay aja ya, nggak usah mesti berpikiran kalian ini akan didatangi. Ya syukur-syukur kalian ini berharapnya tidak didatangi oleh debt collector ataupun dari pinjol-pinjol lainnya gitu. Jadi kalian ini harus berpikiran seperti itu. Nah, ini selamat buat kalian yang sudah tidak berada di alamat KTP. Ya, ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Di sini saya bagikan. Ya, saya waktu itu ketika terjebak di pinjaman online Kredipo, Akulaku, Indodana, semua ya kredit pintar, itu menggunakan alamat KTP yang awalnya saya tinggal di alamat tersebut sesuai dengan KTP. Ketika saya ini sudah melakukan galbay, itu sudah berada di alamat yang sekarang. Jadi ketika kalian ini galbay dimanapun aplikasinya, ya itu dipastikan aman, ya sangat aman banget. Tapi di sini kalian harus bisa menanggung rasa malu ya. Pada intinya di sini ketika kalian ini terjebak di pinjol, jangan pernah kalian ini merasa malu ketika kalian memiliki hutang di pinjol karena bukan hanya kalian saja yang terjerat di pinjol. Ini dari tahun 2025 sekarang bahkan sudah mencapai 95% orang terjerat di pinjaman online. Ya, sudah banyak banget, apalagi sekarang materi sangat sulit untuk kita cari. Jadi jalan satu-satunya ketika kita nganggur, tidak memiliki uang, salah satu tujuannya ya cobalah mengajukan di aplikasi pinjaman online untuk bekal kesehari-harian. Seperti itu biasanya. Kemungkinan orang yang terjerat adalah seperti itu ya. Dan ketika galbay itu ketakutan. Yang saya akan bahas di sini adalah aman banget buat kalian yang sudah tidak berada lagi di alamat KTP ya. Karena sebenarnya mereka ini akan mendatangi sesuai dengan alamat KTP. Tidak ada jejaknya. Itu pun kalau kalian aman dan merasa aman sama sekali ya, ketika aplikasi itu sudah tidak menempel lagi di handphone kalian. Itu sangat aman banget dan mereka tidak akan mendatangi rumah kalian yang baru ini. Tidak akan. Mereka paling hanya mempertanyakan juga kepada tetangga-tetangga kita. Nah, mereka mempertanyakannya memperlihatkan tuh kepada tetangga kalian nih, tetangga kalian yang dulu, bahwa Pak kenal sama orang ini, ya, terus foto pengajuan kita memegang KTP itu pasti mereka miliki, ya, tidak mungkin mereka tidak miliki itu. Nah, karena saya sesuai dengan pengalaman saya gagal bayar di Kredipo, mendapatkan suatu ketika saya main nih ke alamat tersebut, ada yang bertanya ke saya, ada yang nanyain, katanya, ada yang nyariin, katanya, lu pinjam di pinjol ya, ya saya tahu aja udah nggak usah mesti jelasin ya, kalau memang merasa saya ngapain harus malu gitu kan. Nah,
Tapi dia tidak datang ke alamat saya, termasuk Akulaku, Indodana, pokoknya semua saya tidak sama sekali didatangi. Hanya didatangi adalah DC Traveloka. Itu pun DC Traveloka, saya itu melakukan transaksinya, mengirimkan barangnya ke alamat seperti ini. Maka histori kita ini akan terbaca di aplikasinya. Nah itulah ya. Jadi saya sarankan di sini buat kalian yang galbay, jangan pernah kalian ini memelihara ataupun kalian menyayangi aplikasi itu dihapus di handphone kita. Ya kalau kalian galbay, segeralah hapus aplikasinya. Dan kalau kalian merasa ketakutan mendapatkan teror seperti itu, segeralah ganti nomornya. Ya, gak usah berpikir kemana-mana lagi. Sebenarnya kalian ini galbay di pinjol itu hanya seperti itu. Ya, apa yang kalian takuti? Itu kan pasti kita tahu. Kita menjadi stres, kita depresi, kita kepikiran, kita takut, kita was-was. Apa yang membuat kalian seperti itu? Ya, kalau kalian mendapatkan suatu pesan, kalian ini merasakan stres, pusing, ya, was-was, takut. Sebaiknya kalian ganti nomor teleponnya, aplikasinya, hapus kalau kalian galbay. Apa yang harus kalian pertahankan? Kalian ingin melihat bunganya akan berapa nih, ya? Terus kalian pertahankan. Justru itulah yang membuat kalian ini celaka nantinya. Kalau kalian mempertahankan nomor handphone kalian dan kalian ini mempertahankan aplikasinya yang kalian galbaykan itu masih ada di handphone kalian. Itulah yang bahaya karena mereka diam-diam itu mengintai kita di aplikasinya dan mengintai lokasi kita. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Kalau kalian galbay udah hapus aplikasinya. Pergi ke pengaturan, info aplikasi, hapus cache, hapus data, tuh matikan tuh semua tuh yang sudah tersinkronkan ya, yang sudah kalian izinkan, lokasi, kontak semua matikan semuanya, lalu uninstall aplikasinya. Kemudian kalian ini reset HP-nya, kemudian nomor kalian yang lama yang sudah kalian ajukan di pinjol itu kalian ganti dengan yang baru, ya. Reset handphone kalian ke pengaturan pabrik sehingga handphone kalian ini menjadi baru lagi. Kemudian masukkan nomor baru kalian ke handphone tersebut. Nah, maka dengan seperti itu kalian ini akan terbebas dan kalian akan terlepas dari ancaman teror DC pinjol. Nah, untuk selanjutnya ketika kalian ini didatangi DC, ya ingat ya teman-teman ya, itu pun kalau yang selamat itu sudah tidak berada di alamat KTP lagi. Lalu kemudian kalau misalkan alamat KTP tersebut itu diisi sama orang tua, sebaiknya kalian ini jujur dan bicarakan kepada orang tua. Kalau misalkan ada yang mempertanyakan ke saya tentang masalah saya ini nih, pokoknya ya kalian jelaskan saja. Orang tersebut sudah pindah kepada orang tua kalian. Bicarakan seperti itu daripada nanti ada debt collector berkunjung ke rumah sesuai dengan alamat KTP dan alamat KTP itu diisi sama orang tua kalian. Jadi jangan sampai orang tua kalian ini dimaki-maki oleh mereka. Jangan sampai orang tua kalian ini menjadi korban mereka gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dipahami di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tidak berada lagi di alamat KTP, kemungkinan kalian ini sangat aman. Itu pun sesuai dengan yang saya jelaskan ketika kalian ini galbay dan kalian ini tidak mempertahankan aplikasinya ataupun kalian menggantikan nomornya. Dan ingat teman-teman ya, karena banyak sekali orang yang bertanya dan merasakan ketakutan itu ketika mereka ini masih mempertahankan nomor yang mereka pernah ajukan di aplikasi pinjol tersebut. Ya, itu cara aman saya seperti itu teman-teman. Dan ingat di sini ya, jangan pernah kalian ini panik kalau masih kalian ingin mempertahankan nomor tersebut. Jangan pernah panik ketika kalian ini dihantui terus menerus setiap jam, setiap menit, setiap waktu ataupun setiap hari. Kalian ini jangan pernah panik dan kalian rasakan itu semuanya. Ya, kalian baca, masukkan ke hati, silahkan kalau kalian ingin mempertahankan nomor kalian. Tapi solusi dari saya, kalau misalkan kalian hanya mempunyai mental pas-pasan, sebaiknya lakukan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi cukup seperti itu. Karena di sini saya aman-aman saja teman-teman. Dan saya sehat walafiat. Saya galbay dimanapun. Dan saya pernah didatangi debt collector dan saya hadapi. Dan saya langsung skakmat. Ya, sesuai dengan cerita saya. Ya, kondisi saya ceritakan seperti itu. Tugas DC itu hanya untuk mengingatkan tagihan saja. Tidak untuk mereka ini menyuruh untuk menjual data kita. Tidak untuk mereka ini bicara bermacam-macam. Kalian harus menandatangani bahwa kalian ini besok harus kalian bayarkan itu. Jangan sampai itu, tidak ada prosedur seperti itu, tidak ada undang-undangnya. Bahkan di sini kalau misalkan kalian galbay segimanapun ya, mau galbay berapa lama pun itu memang sudah resiko kalian ya. Galbay hanya masuk selik saja ya. Kalau misalkan mereka ini memaksakan seperti itu, lah lo kan OJK, lo terdaftar di OJK, tugas lo tuh mengingatkan nasabah saja, bukan berarti mengingatkan nasabah saya ini harus bayar kepada Anda. Tapi kalau misalkan saya sudah tidak mampu lagi untuk membayar, jika aplikasi tersebut berizin dan terdaftar di otoritas jasa keuangan, ketika nasabahnya galbay, sebaiknya silakan lakukan pemblokiran nik saya, masukkan ke BRI Checking, masukkan ke slik berapa. Kalian harus bisa tegas seperti itu teman-teman ya. Ingatkan buat kalian semuanya ya, jangan pernah kalian ini merasakan ketakutan lagi. Jadi kalian pokok utamanya perkuatkan mental ya, keluarkan ambisi kalian dan kalian ini harus tegas kepada mereka ya. Jadi kita bicara tegas bukan berarti kasar ya teman-teman ya. Kita harus tegas ya, sesuai dengan fakta dan kenyataan yang kita alami sekarang gitu. Jadi tidak bisa mengelak gitu. Ingat ya teman-teman, ketika kita mengajukan di aplikasi pinjol itu tidak ada undang-undangnya. Ketika kalian ini galbay ya kalian memang melanggar undang-undang ya.
memang ketika nasabah galbay itu melanggar undang-undang, tapi undang-undangnya hanya one prestasi dan perdata saja teman-teman ya. Itu tidak akan terjadi dampak apapun kepada kalian. Kalian akan dipenjarakan ya, itu tidak akan ya. Kalian akan dipukuli oleh debt collector, kalian ini akan disita rumah kalian nih. Tidak seperti itu prosedurnya teman-teman. Galbay dipinjau itu sebenarnya sangat aman, tergantung kita menyikapi semua ancaman-ancaman dari DC pinjol itu ya. Tidak ada yang namanya ke jalur manapun. Justru kalau misalkan mereka ini berizin terdaftar di otoritas jasa keuangan, ketika kita sudah tidak mampu membayar dan kalian mau galbay berapa lama pun, berapa banyak aplikasi pun, dan kalian ini sudah tidak mampu lagi nih membayarkan satu persatu aplikasinya, ya silakan saja buat kalian yang mau galbay berapa tahun ataupun berapa lama, itu terserah kalian semuanya ya. Jangan kalian paksakan pada intinya di sini ya. Cuman kalian harus bisa menerima risikonya masing-masing. Ketika kalian mempertahankan untuk galbay, ya kalian harus bisa menerima data kalian ini masuk ke SLIK dan kalian tidak bisa meminjam di manapun. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ini bisa menjadi menambahnya wawasan kalian semuanya. Bukan bermaksud saya ini untuk mengajarkan kalian semuanya ya. Tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Saya ucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.